Halo teman-teman. Kayak biasa, saya persiapan dulu ya. Sambil teman-teman boleh siapin codingannya yang kemarin. Aduh. Ini kenapa sih? Langsung gas NES-JX. Gila, iya tahu. Selamat datang, iya tahu. Terima kasih telah menonton live saya ya. Kita belajar bikin web seru bareng ya. Thank you yang sudah like ya. Gua nggak bisa lihat secara detail like-nya, cuman yang pengen gua nyoba adalah halo pu sepu, enggak sepu lah. Muka gua tuh kedat-kedut ya. Gua tuh lagi berpikir nih, kenapa kedat-kedut ya? Halo teman-teman, selamat datang yang baru join. Gue tuh nggak mau pakai efek kamera. Kameranya kali. Bang, kok dapet job UI UX susah banget ya? Waduh, kurang tahu tuh. Itu nampilin camnya pakai apa bang? QuickTime. QuickTime ya, software QuickTime Player. Dapat kerjaan UI UX susah, gue kurang tahu lagi, kurang ngikutin apa ya perhelatan dan dinamika UI UX ya. Nah, kita tuh hari ini mau bikin kayak gini guys. Nah, kita akan selesaikan, mungkin kita bisa selesaikan section yang kedua ini nih. Nah, section yang kedua ini nih, ya. Habis itu baru kita ke bawah. Gitu guys. Bang, kuliah di mana? Di kampus apa tuh? Telur dinosaurus. Tahu bukan kuliah apa kampus apa tuh dinosaurus? Selamat datang teman-teman yang baru join ya. Kita baru banget mulai dan gue lagi persiapan sambil melihat-lihat gimana cara bikin ini. Pastinya kita bisa bikin ini ya. Tenang saja ya. Kita akan selesaikan halaman bagian tengah ini nih. Bang, aplikasi buat matkul programmer DHSIWXNXFTT. Bang, aplikasi buat matkul pemrograman web apa nih? Aplikasi buat matkul pemrograman web. Wah, tergantung. Biasanya sih pakai VS Code sih kalau pemrograman web ya. Ngoding mah ini pakai VS Code kayak gini nih. Iya, Albert Einstein MOBA. MOBA ini nih, pikir pernah denger ya? MOBA. Selamat datang teman-teman yang baru join, ini baru banget mulai. Bagi kalian yang tiba-tiba kok masuk di feed kalian ini ya. Ini ngapain kita lagi belajar ngoding, bikin website keren ya. Dan ini free, semua orang bisa ngoding. Gua yakin ya. Ini abang sering CSS-nya ya. Ya, setiap hari sih hampir kerja dan berkutat pada CSS ya. Binary sering dipakai nggak sih? Gue jarang sih pakai binary ya. Tergantung case-nya ya. Super SIMPP. Ini cuman basic HTML CSS bang. Nggak cuman. Nanti ada JavaScript-nya. Tapi memang malam ini sampai besok kita selesaikan tampilan-tampilannya. Baru kita tambahin ornamen-ornamen logika-logika JavaScript. Walaupun gue ngerasa landing page yang kayak gini nggak butuh JavaScript sih. Ya. Kayaknya ini cukup sampai seperti ini aja. Gitu. Dan kita akan nambahin animasi-animasi mungkin nanti. Kemarin itu kita sudah selesai sampai sini guys. Nah, kita kemarin cuma dalam waktu 1 jam kita sudah bisa bikin kayak gini nih. Navbar
dan juga teks. Itu 1 jam sudah beserta gua ngebacot ya. Jadi akan bisa lebih cepat lagi sebenarnya kalau gua nggak ngebacot. Tapi kan namanya juga sharing ya, pasti kan ngebacot ya. Bang, deploy backend murah di mana? Nggak tahu kalau big backend yang murah. Tapi yang free bisa pakai AWS Free Tier. Cuman sekarang kayaknya nggak ada gitu. Jadi kayak susah. Aku pengen kesana aja tapi bodoh. Nggak apa-apa Kai, coba aja. Kalau emang mau dan pengen tuh pengen dan menjalankannya ya. Matematika nanti belajar di sana bisa. Ini di up ke YouTube nggak bang? Mungkin di up. Mungkin tidak. Jadi lebih baik nikmati saja live TikTok ini ya bareng ya. Backendnya dibuat juga kah orang Ambawang? Enggak sampai backend ya. Tapi akan diusahakan sampai ini selesai dan nextnya mungkin kayaknya bosan HTML CSS terus, nanti main game lagi. Jadi kita selang-selingin aja. Belajar bikin produk, main game, belajar bikin produk, main game gitu. Thank you banget teman-teman yang sudah sharing gear mau slicing itu BF. BF maksudnya apa ya? Halo Bang, halo sama ngejar Eskom. Bang, CSS dari imajinasi atau ada referensi? Look 313. Pakai framework apa Bang? Nggak pakai framework ini pure. Bang, CSS dari imajinasi atau ada referensi? Maksudnya imajinasi itu dari angan-angan gue kah? Will, udah sampai mana webnya Bang? Nih, udah sampai atasnya. Nah, udah sampai atasnya. Nextnya kita akan lanjut yang ini nih. Yang wooden chair, round table. Nanti kita coba cari lah beberapa image yang memadai ya. Halo Rizjal. Thank you banget yang sudah share, thank you banget yang sudah follow. Halo Bang, telat. Belum telat. Kita kan mulai jam 8.30, tenang aja. Anjay, keren Bang. Wow, kita semua bisa kayak gini. Keren guys, kita akan bikin web kayak gini ya. Tapi memang sekali lagi, kalau gua live tuh kan gua sampai ngomong ya. Jadi memang ekspektasinya adalah gua nggak bisa bikin sampai sedetail itu. Gitu. Ganti skin Ruli, yoi. Ketinggalan terus. Nah, Sesa, Anda harus pantengin TikTok story saya, Sesa. Udah punya doi, mantap. Saya pemula, rekomendasi untuk pemula belajar JS, coba garap apa ya? Ini HTML, CSS sederhana, JavaScript sederhana tuh dari landing page ya. Biasa kayak gitu. Python gampang Bang, Kai gampang. Bikin softwarenya susah ya pakai Python. Dimana nyari referensi desain-desain web Bang? Di Dribble ya. Dribble, B-nya 3. Bang, coba pakai Laravel dong Bang. Gue bukannya nggak mau ya Sandie, karena kan gue jarang pakai itu. Dan sedangkan kalau gue live kayak gini kan gue sharing. Nah misalnya gue jelasin sesuatu, habis itu gue bingung jelasinnya. Ini kenapa bisa kayak gitu ya? Nah kalau gue ngoding sendiri kan gue nggak harus jelasin nih. Tapi kan kalau live kan gue harus jelasin. Kalau nggak orang-orang kayak, apaan sih ini orang nggak jelas. Nah gitu guys. Mau belajar JS? Anda di akun TikTok yang tepat. Karena biasanya gue sharing-sharing soal JavaScript, HTML, CSS. Kalau JavaScript murni agak jarang ya, karena sharing JavaScript murni itu ya bisa. Baru follow abang nih soalnya santuy Sandi, thank you banget. Buat pemula, buat pemula lebih baik JS atau PHP ya bang? Kalau gue sih saranin PHP dulu ya. Belajar dari hal-hal yang sederhana, PHP dulu, baru nanti JavaScript. Belajar local storage. Local storage sudah pernah kita belajar bareng pas bikin diary ya. Punggung gatel. Bang, gunanya UI UX ngaruhnya apa bang? Ya Fazal, kita kan front end nih bikin tampilan. Kalau nggak ada UI UX tuh agak susah. Tampilannya biasanya kita bikin mungkin kurang bagus. Tapi kalau misalnya punya sense of artnya tinggi ya nggak jadi masalah juga. Mending React Fit apa Next.js bang? Kunyuk. Next ya, karena direkomendasikan oleh React juga tuh Next. Tapi belajar React-nya dulu yang pakai Fit sebelum Next ya. Tapi sebenarnya bebas sih pilihan lu. Next tuh kadang ya yang lu butuhin kalau misalnya SSR gitu-gitu. Kalau lu bikin sebuah simple app yang pakai React biasa juga nggak apa-apa. Cara data user pas sign in dimunculin di navbar pakai metode apa yaitu bisa disimpan di cookies ya. Jangan lupa tatap layar dan share. Thank you banget Rizjal. Terima kasih. Mending retweet atas sudah ya. Kada kelasnya kah Bang Q? Nanti gue akan kasih tahu kamu kelas yang bisa lu ikutin. Memang bukan gue yang sharing, tapi kayak gue melakukan research dan bekerja sama dengan salah satu bootcamp. Nah, nanti gue akan upload videonya. Harganya terjangkau untuk jumlah kelas sebanyak itu. Will, gas bang. Belum jam 82, masih jam 8.27 ya. Kita tunggu sampai rame ya guys. Thank you banget yang sudah like dan sebagainya ya. Yang sudah share, yang sudah meramaikan hari Sabtu. Tapi sebelum kita mulai, sabar dulu. Kita ramaikan ya. Kita tunggu yang lain. Biar nggak gue ngulang ya.
Karena biasanya di akhir live suka bilang gini, Bang tolong jelasin ulang dari awal. Memancing amarah ya kadang. Nunggu apa Bang kalau rame? Nunggu apa Bang kalau rame? Pertanyaan apa tuh Asta? Nunggu apa Bang kalau rame? Rame lebih seru aja sih. Salam titik koma, pangihutan bener. Kalau disuruh milih buat bikin web, lu pakai framework apa Bang? Alpert. Nah, tergantung ya. Kalau website yang agak kompleks, mungkin Next.js. Kalau kompleks tuh maksud gue banyak routingannya gitu. Habis itu dia butuh SSR ya, gue pakai Next.js. Tapi kalau misalnya aplikasi simple-simple, satu halaman, dua halaman doang, gue rasa sih pakai React, Fit, aman. Gitu. Hadir Bang, Muhammad Bahri, terima kasih atas dukungannya ya guys ya. Terima kasih ya. Bagusan F5 atau Vercel Bang? Gue lebih suka Vercel. Pemula bagusan belajar PHP atau JS Bang? PHP dulu aja nggak apa-apa, habis itu JS. Jadi kayak lebih banyak pilihan bahasa pemrograman yang lu bisa. Bang, width apa Bang? Width itu lebar ya. Pakai CI enak gak Bang Setiawan? Wah enggak. Gue pernah pakai CI, apa gue yang kurang sih sebenarnya? Gue lebih suka Laravel. Cari di mana? Sapa aku Bang, halo R. Lu 31 Bang, agar gak ada jarak gimana Bang? Padding margin 0 tetap ada jarak. Kalau sudah ada padding sama margin 0 sih harusnya gak ada jarak sih. Coba lu inspect elemen, lu cek kira-kira ada nggak properti CSS yang lu bisa matiin. Gitu. Lebih sering pakai penyimpanan hosting atau cloud Bang? Alpert. Pakai cloud. Bang, Laravel masih worth it nggak buat pelajarin? Masih only, karena kan masih banyak yang pakai kayaknya. Bang, ajarin frontend Bang. IC Victor. Ini Victor ya. Gue akan bukan ajarin lah ya. Kalau ajarin kan gue berasa kayak dosen ya. Kayak maha tahu ya. Ini kita belajar bareng. Dan gue akan lebih banyak sharing-sharing. Kebiasaan gue ngoding mungkin. Enggak juga sih. Masa sharing-sharing cara gue bikin sebuah landing page dari UI yang dikasih oleh orang lain gitu ya. Sebenarnya paling enak tuh kalau bikin yang sudah dikasih UI-nya ya. Kalau bikin dari awal tuh, wah pusing. Yuk Bang, gas. Sebentar, Sesha ya. Kita tunggu rame-rame. Dari awal, mana bisa lah kita lanjut. Kasihan orang yang sudah nonton kemarin ya. Nanti gue sudah kasih link code-nya ya. Nanti tinggal dicoba. Software engineer itu kerja gimana Bang? Nah ini bikin website, bikin apa nih? Wah nge-lag ya? Patah-patah ya? Mulai nge-lag kah? Thank you Sesa. Bang coba ajarin Bang atur gambar serta ukuran yang ada di web. Bisa. Enggak sih, enggak ya. Bang, halo Bang, halo, lag. Masih nge-lag kah? Kalian denger gak sih lagu asik gue nih? Yang jedak-jeduk kayak ngoding asik gitu? Mending belajar Vue dulu atau React dulu? Bebas sih ya, tapi kalau gue sih Vue lebih gampang. Aman ya? Oh dengar lagunya juga ya? Oke, sudah 82 orang, kita mulai aja kali ya. Semoga internet gue lancar-lancar. Sebelum mulai kita minum air putih dulu. Karena biasa kalau gue sharing-sharing habis itu gue terlalu bersemangat. Gue suka mendorong tenggorokan sampai titik ambang atas paling tinggi dan sekait tenggorokan. JS bagus, karena JS kan untuk web ya. Sejauh ini belum ada yang bisa menggantikan ya. Teknologi HTML, CSS, JavaScript. Sip, kita akan mulai guys. Sharing barengnya ya. Kita akan bikin tampilan ini, landing page. Nah, landing page kayak gini guys ya. Ada title, ada description-nya di sini. Abis itu ada button-buttonnya. Nah, abis itu ada apa nih? Nah, ini ada gambarnya, ada 4 ya. Kita nggak bikin itu jadi nggak bikin itu jadi dinamis. Tidak menggunakan database, tapi kita hari ini fokus untuk tampilan ya. Urusan database dan sebagainya nanti. Nah, kemarin tuh kita sudah berhasil membuat kayak gini nih. Sudah ada navbar, sudah ada teksnya, sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kita akan lanjut bikin section atau bagian yang kedua. Ini lebih ke product section ya. Jadi banyak beberapa produk-produk list gitu. Dan kita juga nggak, kalau diklik nggak berubah ya foto-fotonya, itu nanti. Itu mungkin kapan lah gitu, karena tidak untuk sekarang ya. Kita fokus di HTML, CSS dulu, oke? Para developer hebat yang baru nonton gue live TikTok. Sekarang kita mulai. Nah ya. Tadi tuh apa sih? Nah, kemarin tuh kita sudah bikin main page atau halaman utama yang ini nih, yang depan. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat section baru. Section barunya itu gua sebut sebagai product page ya. Ini teman-teman bebas kasih namanya apa, terserah kalian. Cuman kalau gua saranin pakai bahasa Inggris ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Bukan gua tidak mencintai Indonesia, gua sangat mencintai negara kita, Pancasila,
Tapi supaya kita bisa berkolaborasi lebih banyak, lebih luas di dunia yang globalisasi ini. Anjay, tiba-tiba ceramah ya, ceramah akbar. Oke, kalau udah, sekarang kita mulai berimajinasi. Karena front end itu lebih banyak kita, kalau gue lebih suka selalu tuh ngeplan gitu. Kira-kira gue mau pakai apa aja sih untuk merealisasikan tampilan yang udah ada. Gitu ya. Bang, biar di samping tulisannya ada logo language-nya gimana, Bang? Ini extension VS Code, cari aja extension VS Code untuk icons, cari aja icons, ada kok. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan sebenarnya tampilannya sederhana ya. Jadi di sini ada dua, teksnya di ujung-ujung, habis itu di sini ada button-button, sama ini ada image-image. Nah, kalau gua bisa, kalau gua akan nge-wrap ini jadi satu flex ya. Jadi ini satu flex box, satu wrapper. Nah, wrappernya itu gue akan bikin flex direction-nya kolom, gitu ya, biar dia ke bawah. Nah, nanti di setiap kolomnya ini, gue bikin row, supaya dia bisa kiri kanan kayak gini. Dah, membayangkan adalah hal utama yang pertama kali kita lakukan, guys. Baru kita eksekusi. Karena kalau ngoding tanpa mikir, tidak baik, ya, tidak baik, oke? Berarti pertama, gue akan bikin kelasnya itu semacam produk page title, gua tambah sini produk title kali ya. Nah, produk title container di sini. Nah, di sini ada produk title container. Habis itu gua akan masukin di sini. Di sini namanya our new exclusive collections. Nah, jadi judulnya our new, ini pakai, iya betul Danis, betul. Bang bikin gitu di Dribbble mana lebih enak dibandingin Figma. Ini kan gua ambil punya orang, jadi gua nggak tahu nih punya siapa ya. Kita realisasikan ya. Tanpa, lihat aja nanti pemiliknya siapa ya. Ini gue cari di internet. Gua ketik dulu ya guys. With our curated selection of premium furniture and accessories. Nah, kita sudah bikin dua teks ini. Kita lihat keluar hasilnya jebret, keluar ya. Tapi nggak sesuai yang kita inginkan. Kenapa nggak sesuai yang kita inginkan? Karena kita maunya teksnya di sini, kiri kanan ya. Bener ya? Gitu ya, kita mau kiri kanan ya teksnya ya. Gitu. Nah, Bang, tips mobile first pakai satuan yang responsif. Oke? Nah, kita lanjut. Teksnya mau kiri kanan. Nah, supaya bisa kiri kanan, teman-teman, kita bikin dulu pertama-tama ya sebuah product page di sini. Nah, ini adalah CSS untuk ID product page. Gua mau displaynya flex directionnya center, align item dan sebagainya nggak masalah ya. Nah, di dalam product page kita tuh bisa menambahkan nested CSS. Nah, nested CSS itu apa? CSS dalam CSS. Fontnya apa tuh? Noto lagi. Fontnya ini tuh namanya Noto Sans Mono ya. Noto Sans Mono ya. Guys, gue kecepatan gak ngomongnya nih? Tulis di komen sebelum kita lanjut. Gue kecepatan gak ngomongnya nih? Aman? Pelan-pelan bang, kecepatan ya? Waduh, kecepatan, oke. Titik ini adalah ID. Ini hashtag. Jadi kalau hashtag itu ID. Kalau titik itu kelas. Oke, gue pelanin ya cara gue ngomong. Oke. Nah, jadi kalau hashtag itu adalah ID, gitu ya. Kalau titik itu adalah kelas. Bedanya apa? Kalau ID itu cuman bisa ada satu pada setiap HTML file atau setiap dokumen file. Jadi kayak gini, main page cuma satu, product page cuma satu. Dan dipakai pada satu elemen aja. Apakah bisa di elemen lain? Bisa. Bisa banget. Tapi menyalahi aturan. Tidak akan bikin nge-lag. Tidak akan bikin rusak webnya. Tapi kalau sudah pakai ID, komitmen satu ID, satu elemen. Dah, itu adalah best practice-nya. Oke, kita lanjut. ID product page, habis itu kita menggunakan namanya nested CSS. CSS dalam CSS. Maksudnya apa? Jadi lu bisa masukin kelas di dalam kelas, ID di dalam ID. Halo Crooks, wih. Kalau kelas itu pakai titik, tapi kalau ID pakai pagar, ya. Nah, kalau nested itu berarti dia akan terisolasi.
gitu ya. Terisolasi itu maksudnya apa? Di dalam product page ini, hashtag product page, kalau di dalam kelasnya misalnya ada ID, tadi apa ya? ID, product, title, container. Kayak gini ya. Nah, ini nih, stylenya itu hanya bisa digunakan di dalam product page. Nah, itu yang disebut dengan terisolasi gitu ya. Jadi, kalau menggunakan nested CSS, teman-teman nggak perlu masukin nama-nama yang panjang gitu. Karena dia sudah terisolasi dengan style tersebut. Oke. Oke, kita lanjut. Waduh, maaf sekali Crux, ke skip ya. Padahal tuh lumayan seru, karena gue bingung. Product title. Nah, teman-teman, product title ini gue mau bikin kiri kanan. Nah, lihat ya, keanehannya adalah pada saat teman-teman display flex nih, ya, display flex, nah dia langsung otomatis ke kiri ke kanan. Nah, kenapa kayak gitu? Memang kayak gitu, karena flex itu by default settingan pabriknya itu flex direction-nya row. Jadi nggak perlu ditulis. Gitu. Oke, ini up di YouTube nggak? Belum tahu ya. Kita lihat di penghujung acara. Tapi gue usahakan upload ya. Nah, habis itu kita pakai justify content space between supaya apa? Dia kiri kanan ya. Supaya dia ujung-ujung. Oke? Nah, kalau udah teman-teman kita lihat di dalam product title container itu ada H1 sama P ya. Dan kalau teman-teman lihat ini nih tidak center ya. Tidak center tuh lihat nggak simetris ya, nggak cakep. Jadi kita bisa gunakan center. Nah, supaya dia ke tengah. Gitu. Oh, di nested di dalam ID dimasukin kelas di CSS. Iya, betul. Nested itu artinya apa? Nested itu tuh bersarang. Apa ya bersarang? Tuh kayak di dalam itu ada lagi gitu. Biar terisolasi. Halo teman-teman yang thank you banget sudah follow. Kita akan seru-seruan bareng belajar bikin web pastinya ya. Kalau udah, sekarang kita akan atur ya. Di dalam, setahu gue di dalam nested bisa nested lagi. Jadi gue mau H1-nya itu font size-nya lebih gede ya. Font size-nya misalnya 10 rem. Wah, anjir gede banget ya. Jangan. 4 rem aja coba. Jangan, kegedean 3 rem. Oke? Nah, jadi lebih gede ya. Nah, habis itu gue mau P-nya, paragrafnya, itu lebih kecil. Kayak gini, 1 rem. Waduh, kegedean. 0,5 rem. Terlalu kecil, 1 rem. 0,8 rem. Nah, remnya apa? Remnya adalah satuan responsif ya, teman-teman. Satuan responsif itu apa? Berarti dia mengikuti ukuran daripada halamannya. Gitu. PT gue jarang pakai, kalau PX itu absolute pixel ya. Bedanya justify atau itu, nah, langsung coba pelajarin Flexbox dengan menggunakan Flexbox Froggy. Bedanya ini adalah main axis dan cross axis ya. Ini yang mengatur daripada pergerakan vertikal dan horizontal. Nah, detailnya gimana? Flexbox Froggy, oke? Baru tau bisa nested gitu bang, nah, mantap bukan? Gokil. Nah, habis ini kayaknya nih fontnya terlalu gede ya. Kan kita bukan jualan our new exclusive collection ya. Nah, sama nih, gue akan kasih sedikit space ya sama yang atas supaya apa? Supaya ada jarak antara kita ya. Bisa pakai rem, nah biar ada jarak. Margin top itu apa? Memberikan margin ya, memberikan space antar satu elemen dengan elemen lainnya. Gitu. Jurusan yang enak RPL atau TKJ bang? Waduh, nggak tahu yang mana yang enak ya. Kalau gue sih RPL ya, karena gue lebih suka software ya. Oke, kalau udah teman-teman kita lihat dulu. Nah, ini sudah hampir mirip, cuma bedanya ini kenapa tebal banget teksnya. Nah, teman-teman bisa atur. Kalau mau atur ketebalan teks itu menggunakan font weight. Font weight ini nih apa? Weight itu berat ya. Jadi kayak kalau semakin gede nilainya maka akan semakin tebal. Nah, kalau ini kan tidak terlalu tebal ya. Gitu, oke. Our new exclusive collection udah, tapi ini kayak terlalu tipis ya, terlalu cungkring ya. Kita jadi 500. Tidak terlalu tebal ya. Oke. Nah, kalau udah teman-teman kita sudah berhasil bikin atasnya ya. Si kontainer atasnya nih. Sekarang kita lanjut bikin button. A button. Ada 3, 4, 5. Ada 5 button ya. 5 button ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih sebenarnya tuh stylingannya mirip-mirip ya. Ya udah, berarti kita bisa pecah nih ya. Button di sini. Mana ya? Button, main button ya. Berarti di sini kan ini button nih. Udah kan? Berarti kita akan bikin namanya main button di sini.
Main buttonnya itu apa ya? Main button ini, jangan main button. Ini namanya produk aja. Tapi gue tuh bingung deh, itu tuh button atau bukan nih? Kayaknya ini bukan button sih, ini kayak semacam label ya. Jadi kita bikin aja kelas baru namanya label ya. Label. Nah, kelas baru ini namanya product label ya. Teman-teman, urutan CSS ini juga nggak harus dipikirin banget. Sebenarnya ada sih kayaknya peraturannya. Cuman kalau gua tuh yang penting taruhlah di atas CSS-nya jikalau ini tuh akan digunakan oleh banyak tempat. Gitu. Kayaknya buat kategori tuh bang. Oh sorry, kategori ya. Kenapa produk? Thank you. Kategori label ya. Kita akan bikin kategori label. Nah, kategori label ini apa? Kategori label itu ini, si dining, chair, bed, kitchen, shelves ya. Caranya gimana, teman-teman? Kita akan bikin background color dulu ya. Background color-nya itu kayaknya kita ambil dulu warnanya ya. Apakah suara lagunya terlalu jedak-jeduk, teman-teman? Saya rasa tidak ya. Oh, ini warnanya nih, kita sudah ambil. Nah, ya kita sudah ambil di sini warnanya ya. Kita close dulu. Aduh, nggak mau di close ya. Nah, kita akan bikin di sini semacam warna ya. Warnanya mungkin like. Nah, like kayak gini. Ini adalah variabel CSS ya guys ya. Variabel CSS. Suaranya hilang ya guys. Ini apa, mic-nya habis baterai? Iya, mic-nya habis baterai ya, kocak. Suara gue jelas? Tapi nggak ini ya, nggak senendang tadi suaranya. Tadi gimana tuh Bumblebee aman? Nggak ada suara ya? Thank you sudah infoin. Kalau nggak gue jelas ya. Gimana Bumblebee aman? Bentar, sebelum lanjut, gue harus siapin ini charger nih, kan bape gue bocor ya. Ngoding web enakan pakai framework kayak Tailwind atau CSS. Lanjut bang, oke lanjut. Bumblebee belum jawab nih. Mungkin beliau sudah nggak ada ya. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah follow. Selamat datang yang baru join. Ini kita lagi bikin website bareng ya. Yang pasti seru-seruan. Kenapa gue bilang seru-seruan ya? Karena memang ngoding tuh bukan perkara ya seru sih. Ya intinya itu. Lanjut. Ini apa? Dash ini atau strip ini ya memang sintaksnya untuk CSS dalam membuat sebuah variabel. Ya ini dalam membuat variabel itu pakai kayak gini nih. Dash dash atau strip light kayak gitu guys ya. Oke. Nah, apa lagi tadi gue mau ngomong ya? Oke, kita lanjut di kategori label. Kategori labelnya berarti teman-teman bisa menggunakan variabel. Variabelnya apa? Light ya. Kenapa ditaruh di root? Supaya bisa dipakai di seluruh tempat. Harusnya sih kayak gitu. Bang, ada kelas JavaScript lagi? Nggak, nanti ya. Kelas-kelas itu nanti gue bahas di ending. Nggak sih, nanti pas gue upload video. Oke, kita lanjut. Background colornya var like. Abis itu gue tambahin padding supaya ada space ya antara teks dalamnya. Gue lihat kayaknya paddingnya cakepnya di coba 8px 12px ya. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Kita akan coba bikin sama border radiusnya kita bikin 16px ya. 16px kategori label. Oke, bentar, sabar. Oke. Gue harus siapin ini nanti. Nah, kalau udah teman-teman, kita bisa menggunakan styling tadi. Ya. Jadi, kita akan bikin sebuah kontainer baru di sini, div. Keren, tanpa ada jeda bisa lancar, keren lu bang. Bisa aja, thank you banget Edwin. Bang, nggak ada kelas PHP ya, mohon maaf ya. Kita bikin produk. Bukan produk ini ya, kategori ya. Kategori apa nih? Kategori kontainer ya. Nah, kita bikin kategori kontainer. Bang, di next mending app router. Kita bikin kategori kontainer, oke. Thank you banget teman-teman yang sudah nanya ya, tapi mohon maaf gue nggak bisa jawab langsung karena gue lagi ngoding ya.
Tapi nanti gue akan jawab, karena di sesi ending dari sharing-sharing ngoding kita, gue akan ngobrol-ngobrol sama kalian pastinya, teman-teman onlineku. Jadi pantengin dulu aja, oke? Pasti gue akan jawab. Ini namanya, lihat, gue ngomong sampai ngoding itu susah banget. Jadi kayak gue harus fokus ya. Lihat nih kategori harusnya ya. Nah, teman-teman, gue butuh bantuan kalian supaya bisa bikin row kayak gini, supaya bisa bikin kayak gini. Kontainer atau wrappernya itu, itu tuh make apa? Supaya bisa berbaris rapi kayak gini. Bantu gue. Jadi di dalam kategori kontainer ini gue harus tambahin apa, guys? Pakai inline juga bisa. Display flex bang, yap, betul sekali. Make grid juga bisa, tapi gue akan tunjukin yang make flexbox, oke? Make flexbox kenapa? Sekali lagi karena gue sering banget make flexbox di kerjaan dan sejauh ini belum ada masalah dengan flexbox ya. Kalau udah, gue akan bikin sebuah div kali ya, atau span tapi span tuh kayak something yang nggak terlalu berguna ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita bikin div class aja. Kategori label ya. Kategori label, gue masukin namanya dining. Sebenarnya sih bisa pakai paragraf ya. Tapi pakai paragraf kali ya. Menurut teman-teman, gue pakai div atau paragraf enaknya nih untuk teks. Walaupun gue merasa kayak dua-duanya nggak jadi masalah sih. Gue rasa div aja sih sebagai sebuah non-semantic container ya, dining gini-gini. Kayaknya gue rasa gue belum kepikiran gue harus tambahin apa gitu. Tapi nggak apa-apa, gini aja dulu. Nggak perlu terlalu dibikin pusing ya. Kategori label dining, habis dining ada chair. Chair itu apa? Kursi ya. Thank you banget teman-teman yang sudah meramaikan live hari ini, 140 orang. Thank you banget ya. Nah, kalau udah save, lihat hasilnya. Dadah. Keluar deh hasilnya ya. Tapi ada yang salah. Yang salah Oppo Thomas ya. Yande. Nah, loe. Di sini produk page-nya adalah display flex. Sedangkan kita belum buang spill 30 nanti gua share. Kita lupa tambahin apa? Flex direction ya. Flex direction center kocak gaming ya. Flex direction tuh apa? Kolom ya, guys. Nah, udah deh. Dengan menambah kolom, Udin jadi notch gitu ya. Tapi ini mepet banget kayak di angkot. Kira-kira nih, teman-teman bantuin gue nih bingung. Gimana caranya ada space antar satu elemen dengan elemen lainnya di dalam flexbox. Nah, yang pernah ngikutin flexbox Froggy gue pasti bisa jawab. Tambah padding, pakai gap, mantap ya. Gue ngerasa gue membantu teman-teman dalam mengerti the flexbox ya. Nah, dengan menambah 8px kayak gini, kita sudah dikasih space ya. Cakep ya. Udah ada spasi ya. Spasi. Bacot, ngoding seribet ini ya. Saya rasa sih kalau Anda bilang ini ribet, ya. Keren bang, lu kayak Dea Aprijal. Waduh, Koncin, Dea Aprijal. Siapa tuh Dea Aprijal? Kayak gue pernah denger sih. Aprijal itu. Tapi kayaknya tuh orang hebat ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah kita akan tambahkan sebuah animasi ya guys ya. Animasi Cak Mano maksudnya itu. Gak tahu deh ya saya. Apa gue yang kurang ini ya? Kurang explore hidup ya. YouTuber hidup gede. Coba dong komen di YouTube-nya, Bang, apa collab sama Ruli gitu. Lanjutin sharing ilmumu. Diusahakan, Koncin ya. Thank you banget ya. Oke? Bentar, gue bahas dulu ada yang panjang nih. Koko Prabot, buatin web gitu buat sendiri atau dibayar bang? Buat web ini gue nggak dibayar ya. Ini murni gue pengen sharing-sharing. Hal paling susah dalam MV, imajinasi saya terbatas ke BE dan IoT menodoh ya. Lanjut bang, oke. Kasih animasi hover. Oke, animasi hover. Nah, bagi teman-teman, tadi ada yang bilang animasi hover, apaan tuh? Gua nggak ngerti. Nah, gitu ya. Tenang ya. Tenang. Kita bersama akan mencoba mengerti itu ya. Hover itu apa, teman-teman? Jadi hover tuh kayak gini nih, efek hover. Saat kursor ini itu menyentuh elemen, itu namanya hover. Gitu. Jadi selama kursor itu menyentuh elemen tersebut, kita bisa mengubah stylingnya atau gaya kerennya tuh mengubah stylingnya menjadi yang kita mau, oke? Bentar.
Oke, sedap. Bikin jedak jeduk bang. Waduh, bikin jedak jeduk nanti ya. Wah, terima kasih Dora Jadun. Ya. Sip. Nanti kalau udah famous jangan bikin kelas ya bang. Jangan bikin. Gak boleh dong gue langsung. Oke, kita lanjut. Kategori label, kalau kita mau menambah efek ya tadi, simple banget teman-teman. Hanya menambah satu bagian, yaitu namanya hover. Hover ini apa? Hover ini kita cari di Google ya. Tenang guys, gua ngoding nggak tiba-tiba tahu semuanya. Gua googling. Hover itu adalah selektor. Jadi selektor itu apa? Nih, hover selector itu tuh digunakan used to select element saat mouse itu over them. Jadi saat mouse ini, kursor itu tuh sedang menyentuh elemen tersebut gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau udah, kita bisa mengubah warna backgroundnya jadi hijau. Kita bisa menggunakan var. Var tadi apa? Var primary. Nah, kayak gini, oke? Kalau udah, coba kita lihat. Nah, bisa kayak gini, guys. Nah, tapi kan tadi kalau kita lihat nih kayaknya bisa diklik ya. Kalau bisa diklik, kita bisa menggunakan sebenarnya tuh make button itu adalah pilihan yang lebih tepat ya, guys ya. Kalau misalnya kayak gini nih, kita bikin make button, aman gak nih? Nah iya, make button aja ya guys ya. Karena nanti kita mau klik. Aduh, anjir. Nah, kita make button aja ya. Nah, udah make button nih. Kalau button dia sudah ada. Nah, sudah ada transitionnya. Ya. Teman-teman lihat nih, ini kategori label. Ini kan button nih. Button dengan kategori label ya. Nah, button ini tuh punya stylingnya sendiri sudah nih. Border radius, oke? Nah, jadi udah aman nih. Ya, kalau kita hover, misalnya kalau ini dimatiin sekalipun, kalau ini dimatiin ya hilang sih. Nah, ini hilang. Tapi kalau kita tambahin hover di sini, ada warnanya. Gitu. Bang, buatkan mengenai tampilan admin yang bagus. Supir virtual, Bang, pas copy button kok otomatis ketutup button, Bang, pakai apa? Pas copy button. Oh iya, itu make apa ya? HTML extension apa gitu, gue lupa. Thank you Konci sudah follow, thank you Val udah follow. Bang, cara mengupdate, thank you Unknown sudah follow. Bang, cara mengupdate komponen website yang udah di hosting, ya diubah codingannya. Thank you MDNas follow the host. Nah, kenapa ada kelas dalam kelas? Ini namanya nested ya. Nested tuh apa? Jadi di dalam kelas atau di dalam ID bisa ada kelas. Ini untuk apa? Supaya stylingannya lebih terisolasi. Jadi teman-teman nggak perlu harus pusing, namanya unik setiap kelas. Dan ini jadi lebih rapi gitu. Div itu pogo, jadi intinya div itu adalah sebuah kontainer yang nggak ada guna. Apa nggak ada konteks lah. Jadi non-semantic HTML tag. Penjelasannya gimana ya sebenarnya? Selamat datang teman-teman yang baru join. Kalian nggak telat, kalian masih ngomong apa sih? Tag defines a division or section. Container which is then start with CSS or nah. Jadi dia ini adalah sebuah HTML elemen untuk container atau sebagai pembungkus yang bisa lu style dengan kesukaan cara lu sendiri. Gitu, oke? Nah, kalau udah kan kita sudah berhasil nih bikin kayak gini ya. Nah, kalau udah bikin kayak gini nih, sekarang kita masukin foto. Sebenarnya yang susah tuh adalah fotonya. Kenapa gue bilang susah fotonya? Karena gue nggak ada aset fotonya. Jadi mencari fotonya ini adalah sebuah hal yang tricky ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin dulu. Kita tambahin kitchen di sini. Habis kitchen, kita tambahin shelves. Nah, kayak gini, oke? Kalau udah, jadi deh semuanya. Nah, tapi kalau gue lihat ini namanya jangan kategori label ya. Gua masukin ini sebagai kategori button ya. Kategori button. Supaya apa? Namanya itu lebih atau misalnya rounded deh, rounded button. Supaya lebih general. Maksudnya general apa? Bisa lu otak-atik nanti, oke? Nah, lu otak-atik supaya apa? Nanti bisa dipakai di mana aja gitu ya, guys ya. Daripada kategori label, ini bukan label, ini juga button gitu ya. Nah, ini kita tambah di sini nih ya. Kita ganti kategori labelnya ya, guys ya. Oke, thank you banget Pramu yang sudah share. Saya sudah kirim sesuatu itu. Apa itu ya? Gua jurusan informatika kuliahnya sih, yang ya. Udah nih, jadi. Nah, tapi nih gua rasa masih terlalu mepet kayak diangkot ya. Kita tambahin gapnya jadi 16 px coba. Nah, lebih jauh. Oke?
Bang, apakah cara belajar yang bagus itu coba niruin website orang lain? Ya, bisa juga Jose. Alias nge-clone ya. Kita nge-clone sebuah tampilan gitu. Lutfi Muay. Iya, nih baru HTML CSS, fungsi-fungsinya nanti. Gitu. Fungsi-fungsinya nanti ya. Kenapa nggak pakai rem gap-nya, Bang? Ada alasannya kah? Gak ada alasan sih sebenarnya. Iya, bisa juga sih pakai rem kayak gini nih. Kalau rem jadi lebih responsif ya. Gue kadang suka kebiasaan aja. Kalau ditanya alasan, gue juga bingung. Sebenarnya lebih bagus rem sih karena lebih responsif ya. Kapan kita pakai rem atau PX? Kayaknya menurut gue kalau kayak padding tuh kayak PX nggak masalah deh. Tapi gue memang sudah agak jarang pakai PX. Kenapa gue tadi pakai PX tuh supaya teman-teman nggak bertanya-tanya aja. Dan buat pusing teman-teman juga gitu. Main itu adalah salah satu elemen HTML yang hanya satu pada dokumen, sebenarnya menunjukkan bahwa itu adalah konten utamanya. Section itu adalah section itu kayak di Alfamart atau Indomaret kan ada section snack, ada section susu, ada section apa. Nah itu tuh section tuh bagian-bagiannya. Dulu berapa tahun buat belajar ngoding? Kalau dari kuliah hitungannya belajar berarti dari 2016 sampai sekarang ya, dan terus masih belajar ya. Oke, kalau udah kita akan cari image dulu. Nah, biar fotonya bagus, mungkin kita bisa cari foto-foto IKEA ya. Misalnya items IKEA. Gua nggak tahu bisa nggak ini dipakai ya foto-fotonya ya. Aduh, nggak bisa ya. Coba kita cari free asset furnitur ya. Kita cari ya. Sekali lagi ini bukanlah foto-fotonya tuh dapat dari free asset juga ya. Free furnitur foto ya. Nah, kayak gini-gini kita ambil asal dulu aja ya guys ya. Ada sih free pick kayak gitu. Cuman kita nggak perlu terlalu lama untuk mencari sebuah foto karena itu bukan esensinya. Kalian bisa nanti cari sendiri. Nah, gue akan ambil aja secara random satu-satu fotonya ya. Nah, gimana teman-teman supaya kita bisa memasang foto kayak gini? Tinggal teman-teman menggunakan elemen IMG. Di Unsplash aja bang, Unsplash juga bisa. Lebih bagus PX atau rem? Kalau misalnya memang mau dipakai oleh multi platform ya, maksudnya kayak bisa di HP, bisa di desktop, pakai rem. Nah ini kan foto-fotonya ya. Nah pertama kita harus bikin sebuah kontainernya dulu. Supaya apa? Nah kenapa kita nih bikin banyak kontainer sebenarnya ya? Supaya kita bisa ngatur layoutnya, oke? Berarti ini produk kontainer lah kita sebut ya. Produk kontainer, habis itu ada image. Nah ini nih yang kita lanjutin nih. Image ini apa? Image ini adalah elemen HTML untuk menampilkan foto. Gitu ya. Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Kita tambahkan image di sini, habis itu kita tambahkan ALT. ALT-nya apa? ALT-nya itu misalnya first image. Salah. Ini misalnya chair gitu ya. Bisa kayak gitu. ALT itu penting ya, guys. Jadi ini dalam image harus ditambahin. Ya, sebagai fallback atau kalau misalnya fotonya nggak nampil, teksnya yang keluar. Oke, kita sudah berhasil nih keluarin fotonya di bawah nih ya. Nah, tapi ini gua rasa nih ya, kita tuh harus kasih jarak deh. Bentar ya, sabar. Kita tuh kayaknya harus kasih jarak ya. Jangan pakai margin top. Nah, oke. Kita terus tambahin margin kayaknya ya, biar ada bawahnya nih. Kalau enggak nih, salah bentar. Product page-nya masuk nggak sih ini product page nih? Nah, ini product page. Kalau misalnya gua ganti jadi padding, coba ya. Kok gua ngerasa kayak nggak ada space-nya gitu loh. Nah, ini ada space-nya nih. Oke. Nah, gini aja. Padding, ya cukup lah. NG kalau produk itu kalau diklik ada efeknya bang. Nanti ya. Nanti kita akan bikin kayak gitu. Oke. Nih, image-nya sudah ada. Habis itu kita masuk ini produk container. Nah, produk containernya teman-teman. Nih gue tanya nih. Produk containernya gue masukin di mana nih guys? Di product title container, kategori container atau di dalam product page nih. Produk container. Iya, Android vanilla.
Pak, di bodinya ditambahin aja 500 biar bisa di-scroll. Nanti. Karena kalau gua masukin 500 VA terlalu hardcode ya. Sorry bang, gua agak... Oh, santai Voyager, santai banget. Pakai Noto Sans Mono. Guys, gua mau nanya nih. Tadi pertanyaan nggak ada yang jawab dah. Produk kontainer, gua masukin dalam mana nih? Dalam product page, dalam product title container, atau dalam kategori kontainer? Betul, cakep H2, cakep Tegar. Di product page, karena mereka satu level ya. Jadi product container. Di dalam produk container kita bisa menambahkan, nah ini baru nih, display flex. Ya. Dan kita tambahin gap ya. Gap 1 rem coba. Nah, biar ada jarak ya antara foto dengan ininya ya. Kalau kita lihat tuh dia tuh kayak jaraknya agak lumayan jauh sih. Nah, ini habis itu ini gua hapus dulu bentar ya. Kita bersihkan dulu nih H1 ya. Nah, bentar, sabar. Gua reset dulu H1-nya supaya nggak ada padding dan margin. Looks lebih good ya. Jangan terlalu banyak jaraknya ya, kayak musuhan. Bisa diatur nanti. Oke. Product page, udah coba AstroJS belum? Wah, namanya aja Dwarfs.js ya, berarti dia seorang JavaScript. Oke, kita lanjut. Ini sudah ada image-nya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini image-nya kotak banget ya. Gitu ya. Pakai font apa nih? Noto Sans Mono ya, guys. Noto Sans Mono nih. Noto Sans Mono, oke? Nah, kita lanjut dulu ya. Kita akan cari image lainnya. Adalah beberapa image ya, supaya nggak bosan ya. Misalnya ini nih ya. Kita cari lagi image-nya ya. Kita copy lagi ya. Kita copy. Habis itu kita masukkan lagi di sini image src kayak gini. RSC ALT. ALT sama dengan second image gitu ya. Nah, lihat image-nya tidak rapi, betul? Ada yang gede, ada yang kecil. Habis itu jadinya ke stretch. Gitu. Kasih rounded. Oke, thank you Tegar. Nah, tapi kita akan selesaikan dulu PR-nya satu-satu. Pertama, gue mau kasih gap dulu. Kita mau kasih space antar satu elemen dengan elemen lainnya. Nah, gimana caranya kasih satu elemen dengan elemen lainnya, teman-teman? Kita tambahin di mana? Di sini, di produk container. Nah, kenapa di produk container? Karena image-nya ini, elemen-elemen image-nya ini ada di dalam produk container ya. Jadi kita masukin di sini produk container, habis itu gua masukin 1 rem mungkin. Nah, dia ada jarak. Gap itu tuh space antar satu elemen dengan elemen lainnya di dalam sebuah wrapper container. Itu gap. Kalau width itu lebar elemen. Pakai grid template bang, bisa banget pakai grid. Tapi ingat, grid itu adalah 2-dimensional data ya. Dan gue di sini nggak pakai 2-dimensional, gue cuma 1 row. Mending dikasih max width gak sih pak? Nah, Crux, ini adalah caranya ya. Jadi cara pertama adalah betul banget kita kasih ukurannya. Ukuran yang kita mau berapa? Misalnya 10 rem dengan height 10 rem. Misalnya kayak gini ya. Kekecilan ya. 20. Kalau kekecilan kayak gini, orang juga nggak mau beli produk kita ya. Nah, 10 sama 20 rem ya. Tapi kalau teman-teman lihat, ini ke stretch ya. Kayak ke stretch. Jadi teman-teman bisa nyari, bisa menggunakan namanya object fit. Object fit ini akan menyesuaikan dengan si ukuran yang sudah kita set dari awal. Gitu. Ini pakai CSS. Kenapa gap? Kenapa nggak pakai padding? Alas ya boy. Kenapa nggak pakai padding? Karena gap itu adalah salah satu fitur yang kuat yang ada di Flex. Jadi kita gunakan aja. Daripada kita padding satu-satu, lebih enak gap. Pakai ilmu kodok yang kemarin bisa nggak bang? Bisa banget. Pokoknya intinya rem sama PX itu tegar, rem itu responsif, PX itu absolut. Nah, penjelasan detailnya nanti ya. Oke, tapi ini terlalu gede kayaknya. Kita atur ya, kayak gini ya. Nah, ini fotonya kayak jauh lebih mantep ya. Nah, kalau udah, ini fotonya jelek deh yang pertama. Kita cari dulu yang bagus. Nah, ini kayak lebih bagus ya. Kayak pecah tadi. Nah, ini juga pecah nih bakal.
Kita cari dulu fotonya teman-teman, sabar. Nah, pecah juga nih. Semua foto pecah nih. Nah, ini kayak nggak pecah nih. Pecah juga. Sebentar ya, guys. Tung 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 tung. Kita cari foto dulu. Kenapa nggak pakai Tailwind? Gua pakai Tailwind. Cuman kan kalau gua sharing, gua rasa semuanya harus bisa mengerti dulu basicnya ya. Sebelum kita loncat ke hal-hal yang lebih kompleks. Ah, ini lebih gede nih. Oke, kita copy image-nya. Sekali lagi, yang gua lakukan ini adalah hal yang tidak patut dilakukan ya. Masa kalau kalian punya fotonya yang lebih bagus. Ini kan gue cuma untuk kebutuhan demo ya. Di Unsplash pak, bagus-bagus. Oke. Oh iya ya. Furnitur ya, coba ya. Gue tuh bisa langsung pakai nggak sih guys? Nah itu, gue tuh harus save dulu nggak sih ini? Atau bisa ya? Embed ya? Harus download gak sih ini? Ini jurusan apa kuliahnya? Informatika sih yang Alasia Boy. Salah, BGFCN. Kopi bisa pak? Oh bisa ya? Ih keren banget. Gue kampungan. Gue kocak. Oke sip, thank you ya. Gue tambahin lagi image baru di sini. Thank you ya guys. Ketutup nih fotonya. Third image ya. Tada, ada 3 foto sekarang ya. Sudah ada 3 foto, sekarang kita styling nih ya foto-fotonya. Dibikin border radius ya. Border radiusnya dikasih 16px kali. Lumayan cakep ya, 16px. Abis itu gua mau tambahin apa lagi nih? Coba jadiin mode HP. Kayaknya ini nggak responsif deh. Ya belum responsif ini. Ya, ini belum responsif memang ya. Kita belum bikin responsif ya. Nanti. Saya sudah kerja ya Jud ya. Saya sudah kerja, kuliahnya udah lewat. Nih, setelah image, kita lihat ini image-nya kayak gini. Next-nya adalah kita akan memberikan efek mungkinnya bentar. Oh, dibikin sorry. Di setiap image-nya kita harus tambahin ini nih guys. Tambahin div. Nah, div-nya tuh apa? Namanya product card ya. Nah, supaya apa guys? Nih, gua kasih tahu ya. Kenapa ditambahin div? Supaya kita bisa nambahin teks di bawahnya, oke? Div. Kelasnya apa? Product card. Nah, kelasnya adalah product card. Oke? Sip. Kita lanjut, kita sudah bikin div class product card. Habis itu nanti kita tambahin di sini juga. Namanya kelas product card. Nah, product card-nya apa nih? Nah, teman-teman, supaya kita bisa nambahin teks di bawah sini nih. Ini pakai flexbox, flex direction-nya apa nih? Supaya fotonya di atas, habis itu teksnya di bawah. Ada bisa bantu gue? Memang ada recordingnya kok live-nya. Cuman gue belum urusin aja biar upload ke YouTube. Flex kolom, betul banget. Thank you banget yang udah jawab. Flex kolom, cakep. Betul. Kenapa flex kolom? Karena kolom itu ke bawah. Vertikal, row itu menyamping. Oke? Sip. Bang, tolong UAS gue bikin website pakai PHP. Aduh, kalau tugas pakai PHP lagi, sudah lama ya nggak pakai gue. Nah. Flex, pertama display flex dulu. Thank you, hey, selamat datang teman-teman yang baru join. Oh, salah tah? Iya, kurang tepat. Pakainya kolom, kalau row itu menyamping, kalau kolom itu vertikal ke bawah. Gitu. Wah, 176. Halo teman-teman yang baru join. Thank you banget yang sudah meramaikan. Kita lagi bikin website keren. Nah, kita akan bikin website kayak gini, guys. Ya, tapi perlahan-lahan, nggak langsung satu hari selesai. Dan kita sudah mencapai sini nih. Progresnya sudah lumayan banget kalau menurut gue. Nih kalau udah kita tambahin paragraf dari sini. Ini apa nih? Ini namanya chair. Ya. Ini namanya cupboard.
Ini namanya, bentar, HP gua harus gua benerin dulu. Nah, ini kalau ini di dalam image ini ada ini sofa misal gitu ya. Nah, udah. Tapi teman-teman lihat nih. Teksnya kok di kiri, gua mau di tengah. Nah, gimana caranya biar ke tengah? Bang, judul back sound-nya apa? Ini and no copyright sound ya. Thank you banget Nesi Chos udah share live videonya. Thank you banget udah follow. Text center align. Memang jago-jago nih ya. Teman-teman, supaya kita bisa bikin teks ini nih ke tengah, kita bisa menggunakan namanya align items center. Nah, dia ke tengah. Kalau nggak mau center, mau di ujung, bisa menggunakan flex end. Nanti dia di ujung. Jadi kita makainya center. Nah, jadi teksnya di tengah pas di bawahnya. Nggak pakai tailwind ya. Ini nggak pakai text align, ini pakai align items. Jadi ini menggunakan CSS dari display flexbox-nya. Jadi dengan kolom align itemnya center, nanti dia ke tengah nih. Jadi kalau kolom tuh dia ngatur vertikalnya ini nih. Jadi dia ke tengah. Adik-adik, ini codingan yang susah ya, yang gampang cuma JavaScript. VS Code bukan, betul. Kok bisa tiga-tiganya gerak bareng? Nah, karena product card ini adalah kelas. Dan product card ini gua pasang di 1, 2, 3. Di ketiga foto. Jadi bisa dia ke tengah. Kayak gitu. Oke? Cara nyatuin file HTML, gimana cara nyatuinnya? Gue juga nggak tahu sih cara nyatuinnya. Maksudnya dikonekin. Kalau dikonekin ya tinggal pakai link. Lu enak ngajarnya, Torik. Wah, thank you banget atas komplimennya ya. Thank you banget. Ada tips soal media query? Ah, nanti itu. Ya, belum. Product card itu mencakup 3 item card itu. Betul, Marshall. Atau kalau gue boleh jelasin lebih tepatnya, statementnya adalah kita menggunakan styling yang sama untuk ketiga elemen. Biasa gue TikTok story sih. Fakot gue nggak ada jadwal fix karena tergantung kerjaan. Thank you XYZ. Thank you yang sudah kasih semangat. Terima kasih sudah meramaikan ya. Ntar gue benerin rambut dulu biar ganteng. Maksudnya meningkatkan potensi untuk gantengnya. Tiba-tiba langsung narsis gitu gue, anjir. Kerjanya apa bang? Software engineer di Traveloka ya. Gue nggak tahu apakah gue boleh sebut nama kantor gue, tapi ya gitulah. Oke, sudah gue save. Teksnya sudah ada di bawah. Dan juga ada image-nya. Oke, jadi sampai sekarang di titik ini kita sudah berhasil membuat layout sederhananya. Cuman PR-nya ada satu. Kalian lihat di ujung kanan ada apa? Ada sebuah atau semacam kayak apa nih? Kayak button kecil. Nah, supaya kita bisa menempelkan itu, sebenarnya kita sudah melakukannya di sebelumnya. Tapi gue akan jelaskan ulang lagi. Kita menggunakan namanya position absolute. Position absolute itu apa? Jadi position absolute itu adalah sebuah properti spesifik pada CSS untuk mengatur posisi pada elemen-elemen yang ada. Nah, salah satunya adalah absolute. Absolute ini adalah membuat posisi pada anak dari pembungkusnya atau elemen di dalam pembungkus itu bisa kita atur secara bebas gitu. Kayak tau kan Microsoft Word yang image lu taruh text to left, text to right, habis itu bisa lu geser-geser. Nah, itu absolute tuh kayak gitu. Kalau absolute cara responsnya gimana, Bang? Wah, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya absolute nggak perlu dibikin responsif sih kayaknya. Karena kan dia akan responsif pada dasarnya gitu. Karena dia ikutin wrapper atau si parent-nya gitu. Oke? Kita lanjut. Persyaratannya teman-teman, satu, yaitu parent atau kontainernya harus relatif. Nah, baru kita bisa pakai absolute. Open course gak bang? Belum buka nih. Nah, supaya kita bisa menambahkan relatif, berarti image ini kita perlu bungkus lagi ya guys ya. Kita bungkus lagi image-nya ya dengan kelas apa? Image container. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bungkus image-nya dengan image container ya. Kenapa kita bungkus lagi? Karena kita mau bikin itu jadi apa? Jadi relatif ya. Kita mau bungkus itu jadi relatif. Nah, kayak gitu. Jadi kita bungkus image-nya dalam satu div lagi, walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan teks, habis itu dibikin absolute. Sebenarnya juga bisa kayak gitu sih, cuman gua rasa bungkus aja lah image-nya dengan div gitu, kayaknya nggak jadi masalah sih ya. Image container. Oke?
Nah, nanti image container ini sebenarnya pembungkus yang intinya hanya menambahkan position relatif gitu ya. Jadi di dalam product card ya, di dalam product card gue akan tambahin image container position relatif. Nah, nanti di dalam image container kalau ada paragraf gue bikin jadi positionnya absolute gitu ya, dengan topnya 0, right-nya misalnya 2px. Wealthcat, Bang lu awal ngoding karena hobi atau duit? Karena hobi. Karena waktu pas gue pertama kali kerja, kayaknya gaji gue cuma UMR deh. Tapi gue suka banget ngoding gitu. Tapi sekarang makin gede kan, makin banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi ya. Gak asik sih sebenarnya. Tapi ngoding asik. Nah, sudah guys, kita tambahin di dalamnya save nih, button nih. Nah, ada deh teksnya. Nah, gitu ya. Jangan guys, gue dulu jurusan informatika. Kalau kampus gue nggak mau sebut pertama karena gue merasa kampus gue tidak memberikan dampak yang signifikan kalau gue sebut. Maksudnya kalau gue promo, kecuali dia mau mengundang gue. Nah, baru gue sebut kampus gue dari mana. Mepet pak, iya mepet. Nah, ini mepet kan guys. Nah, sekarang kita coba atur ya. Kita coba ganti colornya jadi white kayak gini. Colornya betul hitam ya. Kita perlu tambahin background colornya aja. Jadi warna far apa nih? Far light kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini guys ya. Ada button position absolute. Teman-teman lihat nih, right-nya 10px ya. Aduh. Coba kita aturnya 1 rem coba. Kayak gini ya. Gitu ya guys. Udah deh, ada teks di dalam fotonya. Gitu ya. Ini pernah mentor di Hacktip ya? Pernah. Bang Ruli pakai Shadan nggak bang? Pernah pakai Shadan. Rif kan sudah lama nggak lihat lu. Halo Sensei, maaf telat santuy Axel. Sebut dong pak. Nggak ada dampak-dampaknya ke gue. Save button nggak sih bang? Itu button deh. Iya deh button, sorry guys. Thank you sudah ingetin. Ini button. Kenapa gue pakai paragraf kocak? Gitu ya. Kalau pakai button, hilang anjir. Sabar ya. Di sini nih button nih. Lagunya kayak ketindihan ya, ketindihan. Kita tambahin 1 rem. Udah, abis itu kita tambahin. Udah deh, ya. Nih, jadi button. Tapi kalau gua rasa nih kasih padding kali ya, biar ada space ya. Padding, ding. Berasa kayak kita lagi jedak-jeduk ya guys ya. Gue suka deh lagu yang jedak-jeduk kalau ngoding kadang. Nah, udah deh. Kayaknya gue lihat jarang orang membahas soal position absolute. Karena menurut gue itu cukup powerful. Kayak lu bisa bikin image-nya jadi ada tambahan elemen. Dan menurut gue cakep gitu. Gue suka. Bentar ya, gue kecilin dulu ya fotonya. Kekecilan. Nah, udah. Kerja sebagai software engineer. Pakai hover bang, buttonnya siap. Buttonnya kita tambahin hover ya guys. Background color apa nih? Far primary, gini ya. Udah deh. Tapi colornya kayaknya dibikin kebalikannya deh. Coba ya. Bisa nggak ya? Jadi bikin light kayak gini. Tapi enggak deh, kurang bagus kalau colornya kayak gitu, nggak kontras. Pakai React Tailwind bang, ya sering pakai React Tailwind tapi enggak yang ini. Nah, kalau udah sebenarnya ini belum selesai guys, karena gue merasa image-nya ini masih terlalu lempeng. Jadi gue mau kalau misalnya nanti di hover, image-nya itu akan memberikan sebuah efek, misalnya efek naik ke atas gitu. Nanti kan ya, jadi pas di transition dia transform naik. Jadi kita akan tambahin sedikit animasi. Tapi sama aja teman-teman ya, tinggal perlu ditambahin image hover. Image hovernya gue mau bikin menggunakan transform. Transform translate Y. Nah ini apa? Sebenarnya kalau teman-teman ngikutin konten-konten gue tuh sering banget membahas ini. Animasi-animasi di CSS. Jadi kalian kalau mau follow aja TikTok gue. Ya, gue banyak bahas
konten-konten yang bersifat itu. Nah, kita tuh bisa menggunakan namanya Translate Y. Jadi Translate Y ini apa? Ini nih semacam mengatur posisi. Nah, lihat nih. Kalau dia positif, dia ke bawah. Kalau dia negatif, dia ke atas. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan nih guys, Translate Y. Nah, Translate Y misalnya minus 1 rem. Kayak gini ya. Kalau kita buka websitenya dan kita hover, gitu ya guys. Nah, tapi kelemahannya apa? Nah, teman-teman lihat nih. Kelemahannya, buttonnya. Bentar. Saya ngecas dulu ya. Ini baterai HP saya mau habis. Bocor sekali nih baterai saya nih. Sebentar ya guys. Biasa namanya nih live streamer magang ya. Woi, kejeda bang. Iya, bentar. Kaget bang. Oh, sabar. Sorry everybody. Dibungkus pakai div nggak sih bang? Nah, lebih tepatnya adalah bukan image-nya yang kita hover, tapi yang kita hover adalah product card-nya ya. Jadi di sini product card-nya yang kita hover. Gini. Jadi dua-duanya akan naik. Bentar. Product card. Oh, titik anjir. Titik product card ya di sini ya. Jadi kalau product card yang di hover, naik dua-duanya ya, tiga-tiganya kalau perlu naiknya ya guys ya. Efek jedak-jeduk boros baterai. Iya nih, kocak gaming. Kenapa dah ada beautify efek ini? Gue udah ganteng gila, nggak usah beautify. Anjay. Ini loh efeknya gimana dah hilanginnya? Padahal gue ngoding ya, tapi maksud gue aja kayak gini nggak ngerti. Aduh anjir. Ntar ya guys, lagi magang nih memang streamernya nih. Udah lanjut lah. Bang, lu underrated banget. Maksudnya apa tuh underrated? Nih, ditambahin translate nih, jadi lebih cakep. Bentar, kita lanjutin dulu nih. Mana nih product main? Nah, product page-nya gua tambahin padding-nya 7 deh. 8 nih. Salah, bukan ini. Produk kontainernya nih, kita kasih 3 rem nih. Salah, bukan ini. Ini nih. Salah, bukan ini. Produknya mana sih? Ini nih. Pakai tag apa bang? Di kerjaan bang. Next.js, React.js. Thank you yang sudah kasih gift. Gue bikin web males di responsif, iya sama. Kalau males tuh terlalu negatif lah ya. Mager. Sama aja dong, maksud gue. Nah kalau udah, tapi kan ini kan kocak gaming ya. Ngerti gak sih maksud gue kayak kurang gitu. Nah supaya ini jadi lebih mantep nih ya. Gua rasa ya, kita tuh nggak perlu make ini aja guys, image kontainernya aja yang kita gerakin. Jangan product card, teks-teksnya juga gerak kan aneh juga ya. Image container nih, image container kalau di hover, fotonya dong yang naik ya. Kasih transisi bang, slebel. Maksudnya underrated tuh bang, kurang populer bang, terlalu jago ngejelasinnya. Terima kasih atas pujiannya. Gue sebagai laki-laki dengan love language, word of affirmation, jadi sangat thank you banget teman-teman yang sudah share. Bang love you. Bisa aja di Saputra, nama kita mirip lagi. Lu laki. Bang posisi dining tuh gimana? Posisi dining. Ini posisinya? MacBook apa mas? Ditanya MacBook Pro M1 Pro. Wih, ini sudah rame banget ya. Selamat datang teman-teman yang baru join. Thank you banget yang sudah share. Thank you banget yang sudah follow. Thank you banget yang sudah like. Bang lu keren banget. Bulldog bisa aja loh. Terima kasih teman-teman atas komplimennya atau apresiasinya ya atas live gue. Itulah yang bikin gue sebenarnya sangat sangat suka sharing sih, karena menurut gue orang-orang TikTok gak setoksik yang gue bayangkan ternyata. Netizen TikTok. Oke, lanjut. Banyak ngoceh loh ya. Nah, image kontennya akan kita tambahin transition ya. Transitionnya all 0,3s is in out. Transition ini memberikan apa? Dia tuh memberikan efek smooth. Ya, efek smooth tuh maksudnya apa ya? Kayak memberikan delay dari satu titik ke titik tujuan.
supaya terlihat animasinya lebih smooth kayak gitu. Kalau kalian lihat kalau kalian lihat nih, jadi lebih cakep ya. Transitionnya gimana tadi, kita tambahin lebih lama dikit aja 0,5, nanti berasa tuh. Bikin website lu jadi makin cakep ya guys. Gitu ya. Pacana Git siap. Is in out apa bang? Is in out-nya adalah function ya. Udah apa animation functionnya? Kak pernah pakai DevOps nggak? DevOps kayaknya nggak pernah, bukan pakai ya. DevOps itu tuh role ya. Transition all itu apa? Jadi semua CSS property yang hover bisa bisa menggunakan transition yang kita set. Yang kita pasang. Excel of the Lord. Netizen TikTok tuh seru bang, iya. Gua akuin netizen TikTok tuh secara umum seru. Tapi pernah ada juga yang nyebelin kayak bilang, ayo mah 5 menit kick langsung ya. Bacot maksud gue. Gitu ya. Kan kita mau belajar bareng nih. Pakai AI mah semua juga cepet gitu maksud gue ya. Buat apa bang? Buat website nih. Jadi transition pakai apa tagnya? Nah kalau transition ini masukin aja ke kelas yang pengen lu tambahin transition atau lu mau nambahin efek delay. Nah ini kan transition di sini nih. Jadi ditambahin di image container, abis itu di hover tinggal tambahin translate y. Gini deh. Gitu. Kalau mau bikin lebih keren, misalnya dibikin scale ya. Scale tuh apa ya? Nah, scale tuh jadi lebih gede. Bisa kayak gini. Jadi kalau misalnya di hover dia akan lebih gede. Nggak bisa 2 ya? Gue lupa bentar. Baru dipuji GG. Gokil. Scale. Tiba-tiba langsung duar nmax. Scale. Oh, scale nggak pakai rem kayaknya. Scale ini make 1.2 misal gitu. Jadi dia akan diperbesar dikali 1,2 kayaknya. Gede banget. Kayak apa tuh? Kalau di bawahnya jadi lebih kecil ya. Jadi kita bikin 1,1 aja coba ya. Jadi ada efek kayak gini ya. Tapi gapnya kayaknya kita aturin jaraknya lebih jauh aja ya. Agak musuhan dikit. Tapi ada efek gap. Gitu ya guys. 1 pak. Apa nih? 2 apa aja buat mendidih elemen nilai. Devi cuma buat lewat aja kak. Hovernya itu masuk ke class-nya kak. Betul. Kenapa transitionnya nggak di hovernya bang? Karena transitionnya itu dipasang di elemen kelasnya. Hover itu kan kalau sudah terjadi nggak sih? Masuk kayak itu tuh efek selektornya gitu. Kelas King, kelas. Bagus Tailwind apa SAS nih bang? Tailwind tuh framework UI-nya. Kalau SAS tuh kayaknya gue jarang banget sih pakai SCSS kali. SASS mah bukan kali. Udah berapa tahun pengalaman bang sampai bisa masuk perusahaan gede nasi ayam? 3 tahun? Kasih box shadow bang. Siap atuh mah. Setuju banget. Kita bisa nambahin shadow dengan menggunakan box shadow dev. Ini adalah salah satu tools untuk generate shadow ya. Shadow itu apa? Shadow itu bayangan, memberikan efek jadi lebih. Nih misalnya ditambahin image nih. Lihat, ada kayak kedalaman ya. Kayak ada 3D gitu. Fotonya kegedean sih kayaknya menurut gue. Gini aja kali ya. Udah deh. Keren bukan? Bang, ntar lagi gue mau lomba CSS Battle, tips latihannya. Timo full stack enthusiast. Wah, CSS Battle susah. Tapi kalau gue rasa ya tinggal lu latihan terus aja CSS Battle. Dan gue baru ada lombanya. Keren. Gelo bukan Bulldog. Nanti gue akan kasih code-nya, teman-teman, sekali lagi. Tapi kalian harus pelajarin lebih dalam ya, masing-masing. Karena sekali lagi kalau gue jelasin lagunya rame banget bang. Oh, sorry. sorry. Tadi sampai mana ya? Iya, lagunya terlalu heboh tadi ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kalian nanti cobain sendiri lagi. Karena kan nggak mungkin di live gue tuh gue bisa nge-cover seluruh pertanyaan. Jadi, belajar sendiri adalah metode yang sangat tepat supaya teman-teman jadi makin jago ya. Gitu, lihat. Bisa kayak gini nih, cakep banget. Kayak website-website Eropa ya. Anjay. Atau misalnya, image-nya kita ubah efeknya. Juga bisa guys. Maksudnya gimana? Jadi image-nya kita hover.
Abis itu kita tambahin filter. Filternya misalnya apa ya filternya? Filternya misalnya ditambahin sepia misalnya. Sepia 50%. Bisa juga gini. Nah, lihat. Tada. Dibikin. Nah, supaya biar lebih rapi, biar lebih cakep, tambahin transition aja di image-nya, guys. Kayak gini, guys. Nanti ada efeknya deh. Cakep ya. Nah, tapi kan biasa kan untuk apa ya nambahin sepia ya? Kan dia mau lihat fotonya lebih jernih ya sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalian juga bisa nambahin namanya filter di image-nya. Nah, jadi image-nya kayak ada efek gitu. Devi Dimitra, jadi inget ini bukan TV, ini monitor satu doang tapi dibikin vertikal. Seru ya? Wah, seru dong, it's me. Keren bang, nasi ayam keren bukan? Nah, sampai di sini kita sudah mencapai target tujuan daripada gua live hari ini, yaitu kita sudah bisa bikin tampilan ini. Besok kalau misalnya gua mood untuk live ya, gua akan lanjutin lagi sampai di titik ini nih. Tambahin inspiring interior, crafted with passion. Dan setelah itu kita selesai bikin landing page-nya, teman-teman bisa otak-atik karena gue akan kasih codingannya, ya. WordPress itu bang, bukan WordPress, kita bikin dari awal. Bang, buat series coding dari nol untuk pemula bang. Boleh, Naik Wolf. Halo, hello, Metos ON3. Hello, semangat King, semangat juga Rizal belajarnya. Squid Wolf, bang, kalau update web supaya nggak hosting ulang gimana? Bisa pakai FTP nggak sih setahu gue? Kalau nggak pakai GitHub ya, bang, software engineering itu bisa buat game juga nggak? Game dev itu setahu gua CASA, game developer. Kalau software engineer kayaknya nggak game deh, tapi bisa juga. Punya YouTube. Teman-teman, nanti gua tuh upload videonya di YouTube ini. Kayaknya besok gua ada waktu, jadi gua bisa atur-atur supaya gua upload. Kok komputer lu nggak nge-lag bang? MacBook Pro ya? Anjay, ya udah kalau mau udahan mah bye bang. Belum, malas ya boy. Ini mah kita ngobrol-ngobrol santuy biasa, abis sharing-sharing. Bang, rekomend template website yang keren-keren. Wah, onot gue jarang nyari template. Kerja di mana bang? Luis Ferdinand di Traveloka ya. Bang, YouTube lu tutor buat web dari nol bang. Belum bikin gue konten-konten kayak gitu ya. Tapi gue punya impian akan bikin lah konten-konten di YouTube supaya kalian bisa nikmati ya. Bang, IPK berapa dulu? 3,5 kalau nggak salah. Sejauh ini pacarnya gitu. Sejauh ini belum ada nih lanjut video YouTube gak ya bang? Iya, belum ada. Tapi kalian subscribe aja. Nanti gue akan upload lah beberapa video live mungkin di sini. Gue tuh cuma takut kalau ada beberapa live TikTok tuh gue mengumpat gitu. Nah, kalau mengumpat tuh kan gue gak enak ya. Kalau gue upload, ntar gue kena gitu. Tapi yang hari ini gue gak mengumpat ya, kayaknya aman nih. Live-nya sekarang nanti di post bang. Ya, yang ini kayaknya akan di post. Bang dari top PTN kan enggak? Gue dari swasta. Bejir 3,5. Lumayan lah 3,5 ya. Teman-teman gue pada di atas 3,5 nih. Ada mengumpat tadi pak, apa ya Crux? Gue mengumpat apa ya? Oke bang, soal yang ketinggalan, yoi. Hadir, Yasar hadir, V, keren bang, thank you banget. Sebagai laki-laki, gue ulang lagi ya, sebagai laki-laki yang words of affirmation ya. Gak sih gue physical touch, ya curhat loh. Keren bang, thank you nasi ayam ya. Gue gedein muka gue untuk apa ya sebenarnya. Oke, kita review sedikit guys, kita sudah berhasil bikin ini dalam waktu kurang lebih 1 jam. Beserta bacotan gue. Dan kita sudah bisa bikin ini ada animasi hover, ada animasi efek foto. Sekali lagi efek foto ini sebenarnya nggak terlalu penting. Karena orang mau lihat barang kan dengan real warna ya. Jadi abaikan, gue cuma mau kasih tunjuk aja bahwa lu bisa nambahin filter gitu. Gitu ya. Gue masukin di sini nih, ada image hover filter ya. Gue kasih komen for learning purpose. Kalau nggak bacot lu nggak sampai 1 bang. Iya betul, kalau nggak pakai bacotan gue. Ajarin lagi pakai TV buat display 2 gitu. Oh enggak, ini enggak. Jadi ini cuma 1 TV, 1 monitor, sorry. Abis itu dibikin vertikal. Udah deh, abis itu windownya dipecah. Window Google Chrome-nya. Siapa ya bang bikin chatbot? Langsung lagi belajar itu bang. Chatbot AI for WhatsApp. Wah, sudah responsif? Belum responsif ya. Goksi, bang kalau buat video YouTube buat semenarik mungkin bang, biar kagak bosen nontonnya. Siap Gokski, gue usahakan yang terbaik ya supaya bikinnya menarik ya. Muka gue masih kedut-kedut ya. Kenapa sih efeknya? Cara nyalin link webnya gimana bang?
Maksudnya web dribble ini ya? Web dribble ini bukan? Nanti web dribble ini gue masukin ya dalam readme ya. Nah ini nih. Link dribble ya. Nah, gue akan masukin di GitHub. Sangat sulit kah bikin chatbot WhatsApp? Enggak, kayaknya cuman gue belum pernah. Bang, lu pakai padding jarak kiri kanan di body kah? Ada. Terus muka kok kalau kelihatan juga pakai webcam kah? Iya, ini pakai QuickTime Player. Pakai aplikasi apa, Bang? VS Code. Sebenarnya sudah selesai sih guys, ini untuk materi hari ini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santuy aja. Kalau kalian mau nanya-nanya bebas. Kalau misalnya kolom komen sudah sepi ya tinggal gue cabut. Kan simpel gitu ya. Role di kerjaan apa bang? Software engineer. How's your day Sensei Axel? Bagus, baik. Weekend lah, selalu menyenangkan harusnya. Gue tungguin next live dulu bang. Ya siap, siapa ya siap. Lu tetap stay dong, masa lu cabut. Axel gimana? How's your day Axel? Lah telat gua bang, iya HR-nya mohon maaf. Thanks responnya, santuy Devi, gua akan usahakan respon semuanya ya, satu-satu. Gue habis bikin web tapi gue nggak bisa nyalin linknya bang. Kenapa nggak bisa ya? Single nggak bang? Night Wolf enggak nih. Lu orang mana? Orang Palembang. Perlu nggak sih gua kasih itu? Hen bang, dulu kuliah ambil apa? Informatika. Orcawell. Fungsi code igniter apa bang? Fungsi code igniter itu tuh framework PHP. Jadi kayak lu ngoding lebih enak. Aku telat bang, next kapan lagi? Mungkin besok gua live. Lihat mood besok lah ya. 2 hari lagi Senin Sensei. Iya. Menyenangkan sekali hari Senin. Bang, buat game itu bisa pakai Sensei juga atau beda bang? Kayaknya beda deh. YouTube untuk kalian, Ruli Saputra. Betul. YouTube saya Ruli Saputra. Aku cabut dulu pak. Ciao ciao. Thank you Crooks. Wizi CODM. Welcome. Coba lihat di body BG boleh bang? Boleh. Di body ini body. Enggak deh, gue nggak kasih padding deh. Gue kasih paddingnya 0. Bang, dulu awal mula terjun ke dunia ngomong gimana? Dunia ngomong? Pernah pakai web driver IO buat testing nggak bang? Luis Ferdinand belum. Palembang mana bang? Ilir Barat 1. Kuliah IT yang bagus di mana bang? Binus kayak bagus. ITB, UI, UGM, ITS bagus. Coba ngomong bahasa Palembang Sensei. Woi, cak mano kabar kalian galo-galo yo. So happy nih aku paca live TikTok di sini sama kalian yo. Nah, aku pakai bahasa Palembang, kalian ngerti dah aku ngomong apa? Om saya orang Palembang. Oh. Ngoding. Dari kuliah sih, habis itu pas pandemi gue ambil magang, udah dari kuliah. Udah terbiasa prestasi hasil. Bang open course gak? Theodore gak? Tapi kalau lu mau subscribe gue di TikTok, gue bisa siapin kayak private session gitu sih. Gitu. Makasih bang, selama ini belajar otodidak 6 bulan, akhirnya magang WFH sebagai front. Yeay ya star, congrats. Lama gak lihat lu, lama gak nonton live TikTok gue, dan lu sudah dapat kerjaan WFH front end di React.js, menggunakan React.js, lu keren. WFH itu adalah sebuah kenikmatan ya. Bang, sebenarnya buat game bagus story PC gitu atau pakai? Waduh, kalau game gue kurang ngerti sihnya. Tutor konsisten ngoding gimana bang? Setiap hari minimal, nah lu kasih set waktu tertentu 10 menit baca codingan, belajar ngoding dan sebagainya. Nanti lama-lama konsisten. Kece banget Sensei, bisa aja lah. Bang jangan lupa promosi roadmap. Oh iya, Rizal ini sudah tahu loh seluk-beluk kelakuan gue. Saya rasa dia ini seperti CCTV ya, mantap sekali. Kalau teman-teman mau belajar ngoding, itu di roadmap.sh. Gitu. Roadmap.sh ini adalah kayak semacam apa ya, arah lah gitu, kayak gimana lu belajar ngoding ya. Nah, belajar ngoding cak mano, cak ini ya, gitu guys ya. Pakai roadmap.sh, jadi lebih jelas kalau lu mau belajar. Kata-kata hari ini Sensei, aduh nggak kepikiran lagi. Let's ngoding. Bang, spill buku codingan bang. Boleh. Kalau Anda mau bertanya kepada kota, kalau kalian mau belajar ngoding, nih ya. Jadi gua menaruh 2 buku ya. Kalau kalian mau belajar ngoding, kalian bisa menggunakan buku itu. Bagi teman-teman yang baru basic banget, baru awal banget mau belajar ngoding, pakai buku itu ya.
Ntar gue harus tunjukin buku nih biar nggak di. Nah tapi bukan buku ini guys. Kalau ini nih buku yang gue masukin juga deh. Jadi gue tuh lagi banyak jualan buku ya. Nah tapi yang gue rekomendasikan tuh buku yang gue pin. Nah ini ada lagi satu lagi buku. Nah ada 3 buku. Buku pertama roadmap nggak berbayar. Belajar EV dulu atau BE dulu bang? Gue belajar EV dulu. Cocok buat pemula kah bang? Cocok. Yang kuning itu cocok banget buat pemula. Pemula banget cocok. Maksudnya pemula banget tuh yang belum pernah belajar ngoding mungkin tuh cocok. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar ngoding dan mau mengimprove bisa. Tapi kalau yang jago banget atau sudah pernah kerja, gue saranin nggak beli buku itu. Ada buku lain harusnya yang lebih tinggi. IPK lu berapa bang pas kuliah? 3,5. Halo bang, halo idamanmu. Nah, satu lagi ini buku penjelasan. Kenapa belajar ngoding itu penting. Jadi ini lebih banyak penjelasan, tidak technical. Lebih pengetahuan umum. Jadi kalau kalian mau lebih mengetahui pengetahuan IT industry, nah bisa baca ini mungkin. Gitu. Satu lagi buku Atomic Habits. Nah, Atomic Habits tuh gua tuh terinspirasi dari buku itu tuh kayak perlahan-lahan bikin habit yang bagus. Gitu. Gua tahu bahwa jualan buku itu bukanlah sebuah hal yang populer, tapi bagus untuk kalian. Lebih nular 50.000 atau 100.000 bang? Lebih nular 100.000. Buat buku pemula yang mana bang? Yang gua pin itu pemula. Pemula banget. Thank you Sensei, thank you Axel. Bagus belajar teori atau praktek langsung bang? Kalau gua teori diselingin dengan praktek. Jadi kalau misalnya ada teorinya kan biasa dijelasin codingan. Nah gua coding ulang kadang. Dan gua sekarang tuh lagi belajar bahasa pemrograman Rust. Gitu. Dan gue lagi kesulitan sih itu belajar tuh kayak hal yang baru. Bagus untuk nular buku biar pintar king. Wah betul. Bang Laravel bagus enggak? Bagus. Itu mah PHP family bagus. 100.000 beda. Kalau buku yang 50 tuh technical ngoding. Kalau 100.000 Atomic Habits tuh belajar untuk membuat sebuah habit yang bagus. Nah jadi 2 beda. Rust itu untuk backend bisa, untuk frontend bisa katanya. Bang telat berapa masih? 1.000 masih. Bang lu WFH? Enggak, Traveloka enggak WFH. Lu belajar pertama kali ngerasa kesusahan. Wah kesusahan, it's me. Gue setiap kali belajar hal baru di IT pun kayak bahasa pemrograman, gue masih mengalami kesulitan sih. Tapi gue pengen ahli di bidang ini. Jadi itu yang alasan kenapa gue kayak gas terus harus. Bang bisa Golang nggak? Belum belajar detail Golang. Gue lagi belajar Rust. Bang Express vs Nest.js bedanya apa? Express dan Nest tuh dua-duanya framework. Tapi katanya ada yang bilang Nest tuh lebih cepat daripada Express performance-nya. Monday to Friday atau Monday to Saturday bang? Monday to Friday kalau kerja ya. Saturday gue pengen menghabiskan waktu dengan teman-teman, keluarga, pacar, kayak gitu kali ya. Itu bukunya bahas apa aja? Ini buku bahas soal materi mengenai IT, coding-codingan yang lebih umum. Satu lagi buku yang kuning, itu untuk basic programming web programming gitu. Dan satu lagi Atomic Habits tuh bagus untuk apa teman-teman? Kayak membuat habit, nah itu bagus Atomic Habit bukunya. Jadi lebih soft skill kalau Atomic Habit. Dan gua rasa soft skill penting banget ya sebagai software engineer. Bahasa pemrograman terus susah apa bang? Kalau menurut gue C++ itu terus susah. C#. Idamanmu bang, akhirnya gue bisa menjawab tebakan lu tentang orang Jakarta atau bukan. Ya nama idamanmu, jadi gue orang apa? Pas ngapus diajarin sampai paham banget gak bang? Enggak sih. Dulu kuliah berapa semester? 8 nih. Makasih bang ilmunya aku keluar ya. Thank you banget Teh Poci Manis. Waktu kuliah pernah bikin project apa bang? Waktu kuliah pernah bikin ikut lomba paling. Project kecil-kecilan, lucu-lucuan. Abis itu gue lupa deh. Komunitas-komunitas wong kita galau ya bang. Ah kok tahu idaman? Bang opini lo tentang Tech Winter saat ini? Ya Tech Winter adalah hal yang tidak menyenangkan ya. Sucks sekali. Cuman ya itu yang terjadi kan, seluruh hal juga, seluruh lini bisnis, ekonomi juga lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha menjadi yang lebih baik aja lah. Web berjalan tuh maksudnya apa bang? Hah, web berjalan? Jalan kaki tuh. Kemarin gue meeting Zoom sama salah satu pembuat web chatbot buat wakilin sekolah gue acara bikin ginian. Wih gokil. Rust itu apa bang? Rust itu tuh bahasa pemrograman. Dia tuh kayak bahasa pemrograman yang beda, bukan kayak JavaScript gitu, dan lebih performance-nya bagus kan. Dulu belajar ngedalamin coding pakai apa bang? It's me. Belajar dari dokumentasi, project, ngoding dah langsung. Nah itu tuh. Lu keren bang, tiap nge-live happy terus.
Ya kalau live gua sedih kayaknya nggak ada yang nonton ya, idamanmu. Kalau lagi kayak nggak mood kan, kalau di live kan tetap harus kelihatan mood kan, ya nggak sih? Kalau kita kayak males gitu, orang pun juga males nontonnya. Guru gue presentasi katanya ada yang namanya web berjalan, web yang isinya bergerak. Oh, maksudnya tuh web app kali ya, yang maksudnya ada efek-efek, ada fungsionalitas kali ya. Bang, Python bisa untuk buat web kah, Bang? Python bisa untuk web, bisa. Tapi tetap ada HTML-nya. Tapi nih, Bang, waktu gue bilang jaketnya itu aja, bercanda aja kok. Gue ganti efek aja. Ada yang bilang kan hitam terus, ya udah ganti putih. Sehat-sehat terus, sehat-sehat juga terus Muhammad Bahri ya. Selain bahasa pengalaman sama framework, pelajari apa lagi Bang buat jadi FE? Internet, soal internet. Ini banyak nih frontnya nih. Gue taruh ini supaya gue nggak di-ban ya, karena gue takut gue jualan tapi nggak keluarin produk guys ya. Maaf ya. Nah ini nih. Tapi gue nggak maksa kalian harus beli ya, sekali lagi ya, santai aja. Nih. Banyak nih belajar responsif, belajar internet, accessibility, SEO gitu. Iya memang jaket andalan itu nanti ya. Yang sering dipakai bekerja HTML sama CSS ya Bang. Kalau front end HTML, CSS, JavaScript. 3 itu dasar. Tapi kan ada kadang mintanya React, Vue.js, Angular gitu-gitu. Itu juga harus dipelajari. Ada di Oren nggak bukunya? Kalau Oren beda affiliate ya. Kan gue pakai link affiliate gue. Jadi belinya di TikTok Shop aja ya. Udah pernah buat simulator Bang? Belum pernah. Security Bang, Kiwit. Security, mau lihat yang security? Security. Cyber security nih. Nah, ini cyber security. Anjir, banyak bener, gokil. Bisa jadi expert loh di 2024 kalau lu belajar nih. Main Code Combat gak Kak Sensei? Code Combat. Dengar pun baru kali ini pertama. Coding games. Oh siap. Belinya di link gue aja ya. Wah belum pernah nih, menarik. Nanti gue coba ya. Kayak main game anjir. Wah boleh nih. Nanti kita live-nya main ini aja ya guys ya. Code Combat ya. Axel Anda luar biasa. Sunday plan apa Bang? Kayaknya di rumah doang. Sambil ngerjain beberapa hal kerjaan. Lagi agak lemes ya akhir-akhir nih. Ya besok gas kita usahain ya Rizal. Kita main game bareng. Bang, lu hafal semua sintaks? Enggak, it's me. Sama sekali tidak. Tapi gue coba-coba. Ada lagi mau di-spill nggak? Boleh banget, Axel. Kayaknya waktu itu lu ada sebut deh. Apa ya? Setelah Frog muncullah Code Combat. CSS Diner. Ini gokil banget ya Axel ini ya. Sebagai duta gaming ngoding ya. Oh, wow. Nantilah gue cobain ini. Oh wow, nanti gue coba. Besok jam berapa Bang live-nya Hen? Nah itu belum tahu ya, lihat besok. Jadi dua ini kita coba targetin ya, kita main game dua ini ya, Code Combat sama Flag Out GitHub ini ya. CSS Diner. Angkat Axel sebagai Menkominfo. Oke, semuanya selamat datang di pengukuhan posisi Axel sebagai Duta Gaming Ngoding ya, Duta Gaming Ngoding ya. Axel menjadi Duta Gaming Ngoding ya. Dia memiliki tim dirinya dan hanya dirinya yang akan membawa banyak game-game seru untuk belajar ngoding. Tepuk tangan untuk Axel. Axel akan menjadi Duta Gaming Ngoding. Sebagai penyerahan kita akan memberikan plakat secara online. Duta Gaming Ngoding untuk Axel ya. Axel cewek. Jadi jangan manggil dia Bang, panggil dia Sis atau Mbak. Memang kenapa? Memang nama asli dia kan mungkin bukan Axel kali, kan nama TikTok doang Axel. Bang, buat maba sih semester 2 harus belajar bahasa pengetahuan apa ya? C++ kalau kuliah. Itu lo harus kuatin. Axel nama Mobile Legend Bang Bang. Menurut gue informatika tuh lebih technical, it's me. Sistem informasi itu lebih sistem ya. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau memang lu lebih suka ngoding deep banget, nah itu. Mau CFD, thank you Nightwolf. Wah teman-teman besok CFD tuh.
Axel nama office dong. Axel nama office dong. Maksudnya? Di buku itu ada nggak bang? Di buku ini nggak ada. Di buku ini web. Kalau C++ ada buku lain, tapi gue belum nyari. Excel nama office dong. Excel, oh. Itu jokes, maaf. Otak gue biasanya kalau software kerjanya ke posisi mana bang? Software engineer bisa jadi engineering manager, nanti bisa jadi banyak. Bedanya sama yang buku sakti apa tuh bang? Buku sakti itu yang mana ya? Gue aja lupa. Oh, buku sakti. Buku sakti nggak gue jual kayaknya. Kayaknya ada beberapa barang yang pending gitu, buku sakti yang itu yang biru ya. Yang biru iya. Gue jual yang orange sekarang karena yang orange tuh lebih jelas ya. Yang buku biru, setahu gue itu ada beberapa barang yang dijual habis itu di cancel gitu. Tapi dua-duanya bagus. Dan kalian bisa beli dua-duanya. Bang, suara lu kalau deket mic handphone jadi ngebas ganteng bang. Deh. Asoy, aduh. Asoy. Nanti gue cas dulu ya. Ini mic-nya habis baterai anjir di tengah-tengah live. Anjir, suara gue ganteng. Sebuah apresiasi tertinggi ya. Buat aplikasi buat jualan aja bang. Boleh. Gue mau fokus satu-satu dulu ya. Gue mau kembangin live TikTok gue dulu. Nanti di titik sudah gue butuh uang banget ya, gue akan freelance lagi. Maksudnya sekarang gue juga butuh duit, tapi nggak butuh-butuh banget sampai banget. Enggak sih, gue butuh, cuman kayak gue jualan ya butuh duit berarti. Apa sih? Suara gue ganteng gak nih deket mic nih? Idamanmu, kata untuk akhir of life. Beli buku dari gue supaya mendukung gue bisa live terus dan ganti device HP gue karena makin nge-lag. Jadi semakin Anda beli buku, semakin Anda pintar, dan secara nggak langsung mendukung gue untuk memberikan pundi-pundi uang membeli barang perlengkapan live TikTok. Itu kata-kata live terakhir sebelum off TikTok. Semangat Sensei, see you next time. Thank you Axel, thank you semuanya. Gue akan selesaikan live hari ini. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian lagi kuliah, lagi ngampus dan butuh pembicara, narasumber, speaker, invite gue aja ya, Jabodetabek. Gue seneng banget bisa sharing-sharing di kampus kalian, dan tenang aja, red card dan sebagainya kita bisa diskusikan, oke? Jadi kalau kalian mau ngundang gue offline, sebuah acara, oke banget ya. Gue open banget untuk hal tersebut. Thank you. Lu nggak raise effect banget kan? Lu nggak raise effect banget. Dah. Thank you guys semuanya. Sampai jumpa di live besok mungkin atau lusa ya. Thank you. Follow dulu.